Saat ini, gimana caranya biar kita bisa survive di era chaos? Ada dua pendekatan. Kita bisa memilih melewati oppressive chaos, atau kita bisa memilih menggunakan liminal obligated. Niat awal saya kesini untuk dan menarik juga, pengen itu kayaknya. Kita cabut kayak gitu karena seharusnya memang bisa gitu. Jadi kita jangan mempunyai pandangan bahwa individu ini nggak bisa melakukan apapun gitu, atau kapasitasnya tuh memang segini. Ingat ya, kita punya teori apa namanya, kalau kata Ferozler tadi itu mindset, neuroplasticity kayak gitu ya, dan lain-lain itu emang seharusnya bisa. Kalau kita melihat subjeknya, ini tadi si Mbak Goncio tadi ditanya gitu ya, ya kan nggak bisa analisis soalnya sembrono misalnya kayak gitu, nggak usah manis, jangan dikasih soal-soal yang analisis kayak gitu. Jadi secara pemikiran itu dia lebih lebih dewasa dari bocil itu, dia akan lebih dewasa. Jadi kalau nggak salah tahun beberapa ya, 2001 atau 2001 ya, 2001. Jadi kalau bersinggungan dengan Gen Z itu secara tahun jauh dia. Nah, untuk posisinya itu dia di MS optimasi. Jadi juga kalau secara superposisi itu dia juga punya pengalaman di developer. Jadi memang kalau ada proyek landing page atau apa itu dia ikut membantu untuk mengerjakan. Halo Sobat Sarastia, kembali lagi di sesi testimoni. Kali ini kita lagi bersama dengan Alimir Rahman dari Akira Training and Consulting Lampung. Oke, Mbak Alif, setelah mengikuti kelas hari ini, menurut Mbak Alif kelas hari ini tuh menarik atau enggak? Sangat menarik sekali, sangat ilmunya itu sangat daging banget. Oh, daging banget, yeah. Bahasanya gizi banget nih. Iya. Baik, jadi singkat ceritanya, saya bertujuan di sini untuk belajar tentang Ambidex. Karena apa? Karena dengan zaman yang sekarang di 2024 itu ya agility dan lean itu sesuatu yang sangat penting, namun harus berimbang. Dan ternyata ada sebuah konsep namanya ambidextrity, dan itu
saya butuh untuk mendalami dan mengetahui ilmu tersebut. Terus setelah Mbak Alif udah mengimplementasikan X-Rays juga kan ya? Sudah. Itu rasanya setelah menggunakan X-Rays ini kayak gimana? Oke, kalau dari awal-awal aku masuk, karena kan aku masih 4 bulan nih. 4 bulan, 2 bulan belum implementasi X-Rays, sama 2 bulan udah. Oke. Jadi selama 2 bulan sebelum itu kayak nggak kelihatan gitu loh kerjanya itu apa. Terus omsetnya itu seberapa itu kayak nggak kelihatan. Tapi setelah menggunakan X-Rays, alhamdulillah kita tuh bisa ngukur. Oh, kita tuh biasanya cuma gini aja bisa dapat segini. Berarti kalau mau mencapai lebih tinggi lagi, cara-caranya itu bisa terukur lagi. Oke, jadi bisa improve lah ya dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Terus juga jadi lebih transparan kayak gitu. Ya, betul. Oke. Menurut Mas Alim, X-Rays ini cocok atau enggak kalau semisal diimplementasikan di timnya Mas Alim? Oke, baik. Untuk X-Rays ini sesuatu yang hal baru dan bisa kita implementasikan dengan adaptasi, dengan hal-hal yang memang sesuai yang diajarkan tadi, bagaimana dalam superposition collaboration ini setiap talent, setiap orang yang ada di dalamnya itu bisa berperan banyak atau multi role ya, yang disebut itu dengan multi role. Sehingga apa? Sehingga yang pertama, secara perusahaan, secara organisasi ini sangat membantu, dan yang kedua, secara talent itu akan mengetahui dan mempunyai potensi yang lebih banyak, dan dia akan mempunyai experience yang lebih luas lagi dari proses A, proses B, proses C, sehingga holistik dan menyeluruh. Dan proses itu akan lebih secara individu, secara talent itu akan mengetahui dan mempunyai experience yang lebih banyak. Oke, itu berarti yang saya tangkap dari proses pembelajaran ini. Oke, berarti Mas Alim juga mendukung apa yang di superposisi ini ada gitu ya, kayak multi role tadi itu Mas Alim sangat mendukung ya? Betul. Saya sangat support dan sangat mendukung dengan adanya ini. Karena apa? Karena kalau dari people secara organisasi itu sangat efisien dan sangat mendukung itu. Yang kedua, dari PUF talentnya sendiri, talent itu akan banyak experience, bukan hanya di satu titik saja. Tentu saja ini akan membantu dan meningkatkan skill dan kapasitas dari people atau talent tersebut. Oke, makasih Mas Alim. Betul. Oh, Mas Alim, saya kalau baca itu kayak Amilir atau Alimir kayak gitu, bingung. Iya. Makasih Mas Alim atas penjelasannya. Baik, sama-sama Mbak Za. Oke, mungkin segitu aja testimoni dari Mas Alim. Nanti kita lanjut ke testimoni selanjutnya.